Saat ini kami akan menuju ke Dusun Sikidang dan ini menjadi satu-satunya transportasi untuk menuju ke dusun tersebut. Akar-akar jati ini yang dimanfaatkan warga untuk menyambung hidup mereka, dan mereka harus kreatif untuk menciptakan barang-barang sendiri. Tim Indonesiaku kali ini tiba di daerah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kami tengah menuju Dusun Sekidang yang berada di Kecamatan Temayang. Tidak mudah untuk menuju ke dusun ini. Keterbatasan infrastruktur membuat kami harus menggunakan ledok yang menjadi kendaraan khas di wilayah Temayang. Ledok adalah kendaraan jenis jeep tua yang sudah dimodifikasi. Kendaraan ini merupakan perpaduan antara mobil hardtop dengan beberapa bagian truk. Hanya pemindah gigi persneling dan bagian gardan sajalah yang masih asli kendaraan hardtop. Sementara bagian mesin dan chassisnya sudah mereka ganti dengan bagian truk agar lebih kuat. Ledok biasanya digunakan untuk mengangkut hasil panen warga Dusun Sekidang. Ketika kendaraan roda 2 tak mampu melewati beratnya medan jalan. Kami cukup beruntung, hari ini ledok akan mengambil hasil panen. Rencananya, kami akan ikut menumpang ledok menuju Dusun Sekidang. Berbagai macam persiapan dilakukan untuk menghadapi beratnya medan jalan menuju Dusun Sekidang. Rantai-rantai yang mengikat roda menjadi pijakan pembantu bagi ledok melewati jalan tanah yang licin. Saat ini kami akan menuju ke Dusun Sikidang dan ini menjadi satu-satunya transportasi untuk menuju ke dusun tersebut. Karena cuaca sudah mulai gerimis dan akan hujan, kami harus melindungi peralatan liputan kami menggunakan terpal. Dan kabarnya tidak hanya infrastruktur yang terbatas di dusun ini. Selengkapnya di Indonesiaku. Dusun Sekidang adalah wilayah paling luar dari Kabupaten Bojonegoro. Wilayah Sekidang berbatasan langsung dengan Kabupaten Nganjuk. Sebenarnya, ada 3 jalur yang bisa digunakan warga Sekidang untuk menuju Dusun Sekidang. Di antaranya melalui Desa Pajeng, Kecamatan Sekar, atau melalui Nganjuk. Namun, alasan jarak yang lebih dekat membuat warga memilih jalan dengan jalur jalan bermedan berat. Tidak mudah mengendarai kendaraan besar di jalur yang sempit seperti ini. Salah perhitungan sedikit saja, roda kendaraan kami bisa terperosok ke dalam tanah yang lebih dalam. Goncangannya pun membuat kami kesulitan untuk menemukan pegangan di mobil terbuka seperti ini. Sementara, rimbunnya hutan di sepanjang jalur perjalanan membuat kami harus berhati-hati terhadap batang dan dahan pohon tua yang mungkin saja tumbang sewaktu-waktu. Benar saja. Baru menempuh perjalanan 500 meter, kami melihat pohon tumbang yang melintang menutupi jalan. Salah satu halangannya bukan hanya infrastruktur, karena dusunnya itu masih ada di dalam hutan, jadi pohon-pohon seperti ini ketika ada hujan angin itu pasti akan menghalangi jalan. Dan satu-satunya cara mecahin itu menjadi beberapa bagian biar bisa disingkirin, biar kita bisa lewat. Dengan menggunakan perlengkapan sederhana, kami
memotong satu persatu bagian batang pohon agar dapat kami singkirkan. Membawa peralatan seperti ini memang menjadi hal wajib bagi warga yang tinggal di dalam hutan. Bagian-bagian pohon kemudian kami gulingkan ke pinggir jalan agar tak menghambat perjalanan warga lain di belakang kami. Ya, cukup. Seluruh jalur menuju dusun berupa tanah yang sudah dikeraskan. Namun tetap saja, jalan tanah berlumpur ini membuat mobil kami kesulitan untuk melaju. Saya baru mengerti fungsi rantai-rantai membungkus roda ban ledok kami. Rantai ternyata membantu pijakan roda saat tapak roda menjadi licin karena guratannya terisi lumpur pekat. Roda berantai memang bisa menjadi penyelamat. Namun kekuatan rantai-rantai ini juga membuat jalan semakin tergerus dan bertambah parah. Kondisinya memang menjadi serba salah. Satu sisi, kendaraan ini menjadi sarana warga untuk menjual hasil panen mereka, namun di sisi lain justru semakin memperparah akses warga untuk keluar masuk dusun. Untuk memudahkan aktivitas warga, sebenarnya pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memperbaiki jalur mereka menjadi jalan makadam. Namun, belum adanya kesepakatan dengan pemerintahan Kabupaten Nganjuk membuat sisa jalan yang masuk ke dalam wilayah kabupaten hingga kini masih berupa jalan parah yang susah dilewati. Dari total jarak 3 km dari Kabupaten Nganjuk menuju Dusun Sekidang, masih ada sekitar 1,8 km akses jalan yang rusak parah. Nasib jembatan di sepanjang jalan ini juga sama saja. Pembangunan jembatan juga belum lagi tersentuh. Kami harus melewati beberapa sungai untuk menuju dusun. Beruntung, arus sungai hari ini tak cukup tinggi. Setelah menempuh perjalanan panjang, kami akhirnya tiba di Dusun Sekidang. Setelah hampir 2 jam perjalanan akhirnya kita sampai di Dusun Sekidang dan memang lokasinya cukup berada di tengah-tengah perbukitan. Kita lihat kondisi masyarakat yang ada di sini. Dusun Sekidang berada di tengah hutan jati Kabupaten Bojonegoro. Ada sekitar 43 kepala keluarga yang tinggal di dusun ini. Menurut cerita sesepuh desa, mereka adalah anak cucu warga Kabupaten Bojonegoro yang menyelamatkan diri ke dalam hutan dari para penjajah Belanda. Waktu yang cukup lama dalam persembunyian membuat mereka memutuskan untuk terus menetap di dusun ini. Persoalan warga yang tinggal di pedalaman seperti ini adalah keterbatasan sumber arus listrik. Listrik memang menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai macam kegiatan pada malam hari menjadi lebih mudah untuk dikerjakan dengan adanya listrik. Namun, meski sudah menikmati aliran listrik, nyatanya warga Dusun Sekidang masih merasa kesulitan dengan biaya yang dibebankan kepada mereka setiap bulannya. Berapa habisnya? 70. 70.000. Ya. Oh, itu penggunaan apa aja, Mas? Hanya lampu. Cuma lampu aja? Ya. Berapa? 2. Cuma ada 2? Ya. Mahal sekali. Harus bagaimana biar terang. Oh, yang penting terang. Yang penting terang. Ternyata, listrik yang dinikmati warga Dusun Sekidang bukanlah aliran listrik yang disalurkan langsung dari perusahaan listrik negara. Aliran ini berasal dari desa yang berada tidak jauh dari dusun mereka.
Listrik masuk ke Dusun Sekidang pada tahun 2007. Saat itu, seorang menawarkan jasa pemasangan listrik di wilayah mereka. Biaya yang dibebankan pun tidak sedikit, hingga mencapai Rp1.500.000 untuk setiap rumah. Enak ya, Pak? Seger. Sungguh miris. Keinginan dan harapan warga mendapatkan kebutuhan dasar listrik mereka justru dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan. Ada 2 meteran listrik yang terpasang untuk mengalirkan arus ke setiap rumah warga. Setiap meteran mampu mengalirkan arus ke 27 rumah warga Dusun Sekidang. Namun, penetapan harga pembayaran listrik setiap bulan tidak berdasarkan jumlah kilowatt per jam yang digunakan oleh warga. Padahal, di setiap rumah terdapat meteran. Jadi biayanya sendiri itu nggak kelihatan ya Mbak ya? Terus bukannya di setiap rumah ada meteran listrik? Enggak. 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 Terus ada meteran listrik di depan rumah itu Enggak berfungsi. nggak berfungsi? Enggak berfungsi. Oh, jadi apa biaya yang dikeluarkan per bulan itu hitungannya dari mana? Enggak dari sana enggak tahu. Oh, Emang keluarnya udah begitu. udah bayar segitu aja? Iya. Meranak nasi Oh. itu bisa sampai 100.000. 100.000? Iya. Hanya lampu dan menanak nasi Iya. saja? Oh, tapi masyarakat nggak merasa berat? Sebenarnya ya merasa, tapi mau gimana? Oh, gimana, kenapa? Lah enggak ada listrik yang asli dari PLN kan? Oh, gitu. Makanya akhirnya mau nggak mau ya? Iya, mau nggak mau. Mahal ya nggak apa-apa gitu. Yang penting nyala. Hidup terisolir di pedalaman sangat dekat dengan segala keterbatasan. Selain fasilitas sosial yang masih memprihatinkan, kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan pun juga tidak mudah. Warga Sekidang sebenarnya bukan warga yang malas bekerja dan berupaya. Tak heran bila mereka yang berusia produktif memilih meninggalkan dusun untuk memperbaiki kehidupan mereka. Akibatnya, mereka yang tersisa di dusun adalah para lanjut usia dan anak-anak. Walau umumnya sudah berusia lanjut, mereka masih melaksanakan aktivitas yang sebenarnya terbilang sangat berat. Berbagai macam kegiatan seperti mengangkut hasil panen dan mengambil air bersih masih mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sumur swadaya ini menjadi sumber air bersih warga Dusun Sekidang. Setiap hari, sumur ini selalu ramai oleh warga yang selalu berkumpul untuk melaksanakan aktivitas mandi dan mencuci mereka.